Nah, dari syarat pernikahan satu cinta, dua status harus jelas. Status harus jelas. Tapi cinta kan nggak bisa begitu, Pak. Ada karena cinta itu tidak pernah memandang status. Status usia, status sosial, iya, betul. enggak memandang status. Orang boleh aja. Bisa jadi misalnya saya pelajar jatuh cinta sama mama, itu bisa. Oh, saya pernah itu bisa, apalagi kan anak baru gede gitu ya, yang lagi puber-puber awal kan sebenarnya. Itu gampang connect. Cinta itu tidak mandang status. Nah, bagaimana kan dia punya suami? Nah, ini status kedua ini harus jelas. Makanya ditanya dulu kalau memang kita mau rumah tangga, tanya, kok masih gadis atau sudah janda? Baik, katakan saja, jangan malu ya. Ada, bener nggak? Ada lagunya. Kenapa? Satu cinta, dua status jelas. Gadis, perjaka, jangan janda. Kalau duda nggak pakai mikir, Pak. Karena suami punya istri bisa nikah lagi. Iya. Bisa. Kan boleh 2, boleh 3, boleh 4 kalau tidak melarang. Ya kan? Itu. Ini dulu biar kita paham dulu, jangan main kawan kawin. Ya, paham enggak ya kan? Iya. Nah, ini judulnya. Nah, kalau dia masih statusnya belum jelas, artinya janda bukan, gadis bukan. Iya. Masih berstatus punya suami, terlepas dia rumah tangganya harmonis atau tidak, itu urusan pribadi, nggak ada urusan sama kita. Tapi status dia sebagai istri tetap istri, status suami tetap suami. Ya kan? Jangan dipikirin. Ngapain mikirin istri orang? Ngapain mikirin suami orang? Nanti jadi nyanyi. Jambu alas rupane ijo, tiwas gagas isih duwe. Ada gula, ada semut, belum janda, jangan direbut. Tak enteni randamu, ngono nyanyi ngono ya. Itu Pak Tarso yang bicara. Ya, itu Pak ya. Satu itu dalam pernikahan. Nah, karena di dalam pernikahan kadang-kadang Pak, cinta itu bisa luntur. Cinta itu bisa luntur seiring berjalannya waktu. Oh, waktu pacaran ngono kae, Pak. Baru nikah ngono kae, Pak. Tapi belum udah punya anak. Contoh ya, saya dulu waktu belum punya anak. Saya kerja di proyek kan, Pak. Kemana saya kerjanya ngelantur kemana-mana lah waktu itu ya. Tidak menetap gitu. Itu pulang dari mana-mana mampir Cililitan, Pak. Yang saya cari apa? Tukang jajanan banyak. Yang saya cari kue klepon. Kue klepon. Karena istri saya, ibunya Beni itu, kenapa? Sam, jangan lupa ya, klepon. Senang dia klepon itu. Kan dari mana-mana, Pak. Yang inget klepon itu. Pulang kerja ini klepon. Nyari kue klepon. Pulangnya. Kadang-kadang saya nggak tawarin, sengaja, biasa caper. Ya orang laki mah tekniknya ada aja lah. Kita krosek, sengaja lewat krosek gitu kan kedengeran tuh, lirik tuh. Sengaja nggak ditawarin, ini telepon nggak, taruh aja meja. Kita duduk aja, mungkin penasaran kali ya, kok ditawarin nggak ngomong nggak apa, penasaran. Dia buka
Dibuka, telepon, bunder-bunder. Nah, akhirnya apa, Pak? Pulang kerja, dibikinin minum mau nggak mau. Wah, ikut pun aja, asik, bikin minum dulu ya? Ya, bikin minum. Minum dulu. Akhirnya apa, Pak? Mainan telepon berdua-dua, Pak. Telepon ya. Telepon. Udah, Pak. Begitu punya anak, baby. Dari mana-mana, masih kecil. Iya. Kaos kutang. Di kaki 5, Pak. Iya. Kaos bayi itu loh. Iya. Celana, bayi pulang. Nggak bakal telepon lagi udah. Lali bakal telepon itu, Pak. Iya. Sering jalannya waktu. Iya. Cintanya sudah luntur jatuh ke anak. Jatuh ke anak. Fakta apa fiktif nih? Fakta. Gede dikit, Pak. Ya. Udah mulai bisa duduk, bisa apa, Pak. Pulang. Udah nggak ada telepon lagi, Pak. Ecek-ecek, Pak. Mainan. Geser. Cek. Yang itu loh, Pak. Iya, mainan. Cek. Ntar agak gede lagi, Pak. Mobil-mobilan, Pak, yang besar. Iya. Jadi cinta itu bisa luntur seiring dengan jalannya waktu. Makanya rumah tangga itu setelah mawadah, rahmah, Pak. Jahne wis sebel, Pak. Asli nih, delok bojo iki sebel, Pak. Suami itu ngeliat istri udah mulai sebel. Mulai ada sebel-sebel. Istri ngeliat suami sebel. Kenapa? Sudah mulai ngerti, Pak. Ngerti ngentutnya, ngerti ngoroknya, ngerti nanti tidur ngiler barang itu kayak. Iya kan? Iya. Ada megelin hati barang aja, sebel. Suami juga udah mulai sebel sama itu. Cuman mau dibuang sayang karena sudah ada benih cinta. ada penyambung. Nah, Penyambung itu. tetapi namanya perjalanan hidup kita tidak pernah tahu, Pak. Tiba-tiba karena godaan setan gini prang udah nggak ada kecocokan. Intinya alasan, Pak, sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, sudah tidak sejalan dalam rumah tangga. Dengan alasan itu cinta sudah rusak, ya kan? Artinya syarat pernikahan sudah rusak. Apalagi murtad. Iya. Gitu. Apalagi murtad. Murtad itu otomatis rusak, Pak, pernikahan. Batal pernikahan. Dengan murtad itu. Salah satu murtad itu batal sebelumnya kalau yang Oh ya keluar Islam. Iya, keluar dari Ya kan? Islam. rusak. Nah, di situ ada rusuh dari Tuhan. Jadi solusinya adalah talak. Makanya talak itu bertahap. Talak 1, talak 2, talak 3. Jadi halal, Pak. Talak itu halal, tapi Tuhan benci. Iya, benci Tuhan. Iya. Halal tidak haram, tapi Tuhan benci kalau terjadi talak. Iya. Makanya ada tahap. Tahap pertama, talaklah. Minimal, Pak, kalau kita pernah mengajukan talak ke hakim atau ke itulah, siapa aja lah untuk itu ke orang yang ngerti lah. Enggak bakalan, Pak. Orang yang ngerti tahu talak ini dibenci Tuhan walaupun halal. Kalau bisa islah. Islam. Hakim yang manapun Islam. kalau bisa rujuk. Makanya ada pertama. Makanya ketika orang melakukan ini mengadukan perkara ke hakim, diinterogasi, Pak. Ini misalnya ini penggugat, ya, di proses verbal. Alasannya apa? 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Nggak langsung percaya. Oh ya udah pulang. Besok tuh dari pengadilan bikin undangan, mengundang penggugat. Penggugat diundang. Diinterogasi berdasarkan gugatan. Bener kamu gini. Biasanya, Pak, gugatan itu mesti ngelek-ngelek. Nggih. Nggih, biasanya. Mulutnya sudah itu menghambur-hamburkan uang ke jalan yang itu. Orang suami nyari duit ini tuh uangnya dihambur-hamburkan yang nggak jelas. Seneng ngutang. Siapa yang ngutang, siapa yang harus bayar, kan gitu ya kan? Iya. Itu kan gugatan. Iya, gugatan. Tapi ketika yang tergugat diundang, enggak, Pak, ini bisa-bisa dia aja, bisa kan? Ya, bisa. Ngeles. Ngeles. Nah, berdasarkan itu, hakim punya kebijakan, bikin undangan, penggugat diundang.
Ini kesaksian dan pernyataan dari istrimu. Kamu gini. Enggak, Pak. Emang istri saya begitu, lemes gini. Emang pintar banget kalau ngeles yang begini. Nah, suatu ketika diundang dua-duanya. Dipertemukan, Pak. Cross check ya. Cek. Jadi intinya minimal kalau pernah melakukan itu ada nasihat dari hakim. Misalnya penggugat suami nih, istri diundang, minimal istri dapat nasihat dari hakim. Siapa tahu di talak pertama istri sadar karena menerima nasihat, sehingga talak itu batal. Batal, tidak berlanjut. Tapi kok nyatanya tidak juga. Ya udah jatuh tuh, pisah kan? Nah, dengan pisah kan ngerasain. Jujur aja, biasa tidur berdua, ini tangan kiri suka begitu tuh. Mbok sadar atau tidak? Iya. Nggak ada. Biasanya ada tuh. Iya. Gila, ya kan? Iya. Nggak ada. Kok udah seminggu udah angger ngene kok. Nggak ada. Mulai pikirannya melayang-layang tuh. Udah mulai gak nyaman tuh. Biasa ada gini kok enggak. Mulai rasa kangen-kangen tuh ada, Pak. Iya. Jujur aja lah, namanya pernah kok. Iya. Yang perempuan juga begitu. Wajar gue. Cecer gue. Betul nggak? Iya. Nah, diharapkan dengan itu kedua belah pihak itu saling membutuhkan. Gitu. Ada nyanyiannya itu. Iya. Baru sekarang, oh aku merasakan. Terus ya bener Tak punya istri, rasanya kesepian. Ya, betul nggak? Iya. Rasa begitu? Begitu. Nah, diharapkan dengan kesadaran kita saling membutuhkan lagi. Ya wes lah, ayo kita rujuk demi anak kita. Ya. Gitu, jangan diam-diam baik. Cari solusi. Cari orang yang ngerti, cari orang tua, cari apa. Kalau perlu, kalau bisa menghadirkan dua hakim. Hakim dari pihak suami, hakim pihak istri. Yakin, Pak. Kalau kedua orang tua, dua besan ini, mau punya niat, mau islah, punya niat baik, itu anak akan dapat bimbingan dari Tuhan. Tapi kalau orang tuanya malah ngomporin, ya iblis kedua. Iblis kedua. Punya misi yang sama dengan iblis. Iya. Anaknya rumah tangganya cekcok kok malah Komporin. kompori. Nggak usah. Nggak kan? Nggak bakalan mau lagi nginjek rumahnya. Misalnya nih. Iya. Ya. Terus katanya, buat uang nggak paten. Kan begitu jadinya. Nah itu kalau masalah rumah tangga, itu hadisnya ada. Hadisnya. Nah, kira-kira ada mau tanggapan apa? Ya itu apa Pak Kiai? Berarti itu udah 30 tahun yang lalu Pak Kiai. 30 tahun Baru kejawab ini. baru terjawab San. Coba tuh. Untung ya kan? Petuah Jawa sebetulnya banyak Pak yang sejalan dengan Al-Quran. Termasuk ini yang dulu saya tanyakan juga ya, kayak misalnya apa namanya ukuran apa itu ukuran diri sendiri udah terjawab, ya ini udah terjawab. Kalau yang ini saya udah sepakat dong Pak. Tapi saya pernah curhat kasus saya ini ke teman Pak. Nanti mohon pelurusannya Pak. Saya cerita begini. Ya namanya sama-sama keluarga gini cerita. Oh, saya ribut sama itu. Emang gimana? Coba deh kamu, saya dikasih wasiat sama orang tua. Coba deh kamu coba deh. Kalau bisa gimana? Gampang, kata orang tua saya. Kalau kamu diomelin sama istrimu, coba bertahan dah. Walau kamu bener diem aja. Gini. Gua nggak bisa sok begitu sok. Gua kan laki-laki, harga diri. Gua yang nyari apa diomelin. Gua lebih galak lagi. Ya justru itu akhirnya bubar. Coba ikutin saya dah. Kamu diem aja. Loh, saya nggak kuat. Kalau nggak kuat, kamu kuatnya berapa? Kalau kira 30 menit udah nggak kuat, cepet keluar. Keluar kemana?
Lu kan banyak temen, lu tinggal catur kayak apa makan bakso kan. Ntar sejam 2 jam udah ini, udah tahu balik lagi. Yang penting jangan Mati keluar selesai. masuk. Jangan Biar iya. keluar rugi 2 kali. Iya, jangan gitu, Urusan tinggal kegaduhan aja. duit habis, Catur ya kayak kan? apa gaple. Kalau saya sih biasanya sih makan bakso sih. Makan bakso. Lu kemarin gitu dulu lah. Keluar makan bakso. Sejam 2 jam ngobrol ngopi apa ntar pulang udah sore ya. Ada hikmah tertinggi bagi iblis, Iya. ya kan? Kenapa prestasi tertinggi bagi setan itu kalau bisa menggoda keluarga sampai dia pegatan. Pegatan. Orang ketika pertama kali ijab kabul melakukan akad nikah, dia syahadat, Pak. Bayangkan ada orang 70 tahun berdosa, maksiat lah, musyrik mungkin dianggapnya atau kafir, itu begitu syahadat dosanya dihapus, Pak. Oh, nol. Titelnya berubah menjadi mu'alaf Ngalap. plus jadi muslim. 1 udah nggak punya dosa dengan syahadat. Nah, dengan syahadat lagi dia bisa menikahi wanita, terus bisa menjalin rumah tangga. Ketika rumah tangganya baik, karena dia syahadat dasarnya, dia muslim, rumah tangganya muslim, itu bisa seluruh aktivitas rumah tangga itu selama 24 jam punya nilai ibadah. Iya. Istri nyuci piring ibadah, nyuci pakaian ibadah, nyetrika ibadah, Sampai bikinin iya. minum suami ibadah. Sampai hal yang aneh itu ibadah itu kan nggak masuk akal ya. Masa ngeluarin istri ibadah? Itu kan aneh. Ibadah, Pak. Itu aneh. Ada sodako. Wabi buti akadikum sodakotun. Iya. Wabi buti lan ono ing sandurune tempike bojomu. Itu pertama denger itu aneh Pak Yai. Ada Tapi sodako. nyata emang benar. Masa Sodako, sodako Pak. begitu? Nah, sudah kok. Iya. Ketika Nabi juga diprotes, bagaimana mungkin ya Rasulullah? Iya. Saya menggauli istri saya kan dalam rangka melampiaskan hawa nafsu saya. Iya. Betul. Karena syahwat saya gimana kok saya sodako, Sodako. kok dapat pahala? Iya. Nabi nanya, ketika kamu melakukan sesuatu yang haram, kamu berdosa apa dapat pahala? Dosa. Berdosa. Begitu juga mahfum khilafahnya, ketika engkau melakukan sesuatu yang halal, kamu dapat pahala. Oh iya. Iya. Istrimu halal, kamu syahadat waktu itu. Iya. Jadi Iya, iya. disambungkan. Iya. Paham bang? Paham, Bang. Itu alasannya iblis. Kalau sampai dia berumah tangga akur baik terus sampai itu 24 jam punya nilai ibadah dan dia tahu misinya. Kenapa? Untuk apa manusia diciptakan di sini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak sekali kali diciptakan jin dan manusia kecuali hanya semata-mata beribadah. Dikasih waktu 24 jam supaya ibadah. Makanya saya sampai subuh mau, Pak. Karena saya nggak punya istri. Iya. Iya, kalau saya Kamu kenapa ternyata? Alternatifnya. Aku nanti bojo tak tinggal ngeloni bojoku, aku ngeloni bojoku ibadah kok. Ngapa kok? Mendingan melayani sampean ibadah ya enggak? Saya melayani tamu. Iya. Selama ada manfaatnya saya ibadah sampai subuh. Iya. Jadi mana dari sholat itu belum tentu itu kan ini malah ibadahnya jelas. Mulai itu alasannya 24 jam, Pak. dalam hal ini saya sepakat lagi. Oh, iya. Menurut informasi itu kan gini Pak. Iblis itu dulu di alam sana itu kan gurunya para malaikat lagi. Iya. Iya Dia iblis. cerdas. Iya. Cerdas. Iya para malaikat. Karena cerdas ya kita Rakyat. sepakat dia cerdas iblis cerdas. Sayyidul malaikat. Sayyidul malaikat. betul. Pemimpinnya malaikat iblis. Pemimpinnya malaikat. Gimana? Cuma kesalahannya cuma sombong itu tadi. Iya, iya. Bahwa adul malaikati isrina ala pisanatin pernah menjadi kiainya malaikat itu Iya. karena memberikan mauidhah hasanah ke malaikat. 20.000 tahun dia jadi nasihatin, ngasih ceramah malaikat. Enggak pernah bawa berkat pulang. Apalagi diamplopin. Diamplopin. Mana kok kiai-kiai sekarang kok cuma pinter doang kalah karo iblis. Pak. Iblis ora ditukar karo berkat kok ilmune. Makanya kudu cerdas kita. Iya, iya. Ojo cuma pinter, kalah alim karo iblis. Bener kan? Nah, kira-kira gitu, Pak. Iya. Pripun? Kalau ada ulasan ya monggo ini ngono urun rembuk kok. Iya, Bukan iya. fatwane urun rembuk lah. Iya. Kita bukan ngadu alim ini ya, Iya, bukan iya, ngadu iya. alim. Kita sama-sama. Kita sohib. Sohib. Nah, tidak ada kiai, tidak ada santri ya, Pak. Iya, iya. Tapi Kita kalau sahabat. Gitu, iya, iya. Ini saya udah sepakat. Ya udah, Terus alhamdulillah. kita diskusi ya sama Pak. Iya, iya, iya. Monggo gimana Kira-kira gimana?